Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Ya, teman-teman level 4, hari ini kita sudah masuk pembelajaran tematik subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, teman-teman level 4, hari ini kita akan belajar tematiknya ya. Tolong teman-teman siapkan dulu bukunya, alat tulisnya. Oke, sudah? Jika sudah, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Amin. Ya, sekarang kita masuk ke subtema 3, sikap kepahlawanan. Pembelajaran 1, kita akan belajar materi bahasa Indonesia dan IPA. Apakah yang dimaksud sikap kepahlawanan? Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, Inggris, Portugis, dan Jepang. Dalam situasi ini muncul pahlawan. Pahlawan adalah orang yang gagah dan berani serta rela berkorban membela kebenaran. Mereka memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme yang tinggi. Sikap kepahlawanan adalah sikap yang mencontoh sifat-sifat pahlawan. Sikap patriotisme adalah sikap rela berkorban demi tanah air Indonesia. Nilai-nilai positif sikap kepahlawanan dan patriotisme sebagai berikut. A. Keberanian. B. Cinta tanah air. C. Rela berkorban. D. Disiplin dan bertanggung jawab. E. Pantang menyerah dan percaya diri. F. Kerjasama. G. Ketegasan. Pada subtema sebelumnya, kamu sudah berkomunikasi dengan menggunakan sifat pemantulan dari cermin datar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan memantulkan pada cermin datar lebih mendalam. Bagaimana pula pada cermin cekung dan cermin cembung? Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulannya berupa bidang datar. Pada cermin ini, cahaya yang dipantulkan bersifat beraturan. Berikut sifat-sifat bayangan pada cermin datar. 1. Besar bayangan sama dengan besar benda. Yang kedua, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Yang ketiga, letak bayangan berkebalikan dengan letak benda. Yang keempat, bayangan yang terbentuk adalah bayangan maya atau semu, yaitu bayangan yang tidak dapat ditangkap oleh layar. Nah, kalian sambil menyimak ya di bukunya, tolong dilihat gambarnya yang ada di halaman 88. Yang B, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulannya berupa bidang cekung. Sifat bayangan pada cermin cekung adalah 1. Jika benda-benda pada posisi B1, maka bayangannya adalah maya dan diperbesar. Yang kedua, jika benda berada pada posisi B2, maka bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga, jika benda berada pada posisi B3, maka bayangannya adalah nyata dan diperkecil. Yang keempat,
Bayangan yang terbalik adalah bayangan maya atau bayangan yang tidak ditangkap oleh layar. Nah, sekarang kita masuk ke yang C, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pantulannya berupa bidang cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan berkas cahaya yang dipantulkannya. Bayangan yang dibentuk cermin cembung adalah maya, lebih kecil, dan tegak. Nah, teman-teman silahkan dilihat ya di bukunya yang ada di halaman 89. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran 2 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Nah, silakan teman-teman buka halaman 91-nya ya dan dibaca teks yang berjudul Pahlawan Masa Kini. Sudah dibuka belum? Oke, sudah ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari cara membuat kaca pembesar dengan memanfaatkan sifat pembiasaan cahaya. Nah, sekarang kita akan mempelajari alat yang digunakan untuk memanfaatkan sifat pemantulan cahaya. Alat tersebut bernama periskop. Apa sih periskop? Periskop adalah alat semacam teropong yang biasa dipasang di dalam kapal selam. Dengan periskop, orang yang ada di dalam kapal selam akan melihat. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran SBDP-nya. Pada pembelajaran yang lalu, kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, untuk materi SBDP hari ini, kita akan menyanyikan Hari Merdeka. Ya, teman-teman tahu kan liriknya bagaimana menyanyikan Hari Merdeka? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Sebelumnya Ibu mau ingetin nih, lagu Hari Merdeka adalah ciptaan Mutahar. Ya, sama-sama kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Iya, seperti itu kan teman-teman liriknya ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 kita akan belajar IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Pembelajaran 3. Pada pembelajaran sebelumnya, kita banyak mengenal tokoh-tokoh besar pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Di bawah masa pemerintahan mereka, kerajaan menjadi maju. Kalian juga mengenal dong pejuang tanah air seperti Pangeran Diponegoro, Kapitan Patimura, Ki Hajar Dewantara, Soekarno-Hatta. Mereka adalah pahlawan yang berjasa bagi bangsa dan negara. Gelar pahlawan nasional. Pahlawan nasional adalah gelar pahlawan tertinggi di Indonesia. Gelar ini diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada tokoh yang dianggap heroik atau bersifat kepahlawanan. Pahlawan melakukan perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya. Beberapa pahlawan nasional Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pahlawan nasional Indonesia sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi Ibu crop menjadi segini aja.
Indonesia memiliki banyak pahlawan perjuangan kemerdekaan. Semua pahlawan dengan gagah berani memperjuangkan kemerdekaan yang dapat kita nikmati saat ini. Mereka menunjukkan sikap pantang menyerah, gagah berani, serta rela berkorban jiwa dan raga, berusaha tidak kenal lelah, serta bahu-membahu mewujudkan kemerdekaan bangsa. Walaupun saat ini bangsa Indonesia sudah merdeka, tetapi sikap-sikap kepahlawanan harus kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gelar pahlawan diberikan kepada orang yang melakukan tindakan heroik atau kepahlawanan, yaitu perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya. Pada masa sekarang pun kita dapat menemui orang yang melakukan perbuatan nyata untuk memajukan keadaan masyarakat di sekitarnya dan berjasa. Sikapnya dapat diteladani layaknya seorang pahlawan. Silahkan teman-teman baca yang ada di halaman 98 ya, yang berjudul Kisah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa di pedalaman. Oke, itu materi kita hari ini. Untuk tugas tematik hari ini, teman-teman tolong diperhatikan ya. Yang pertama, literasi membaca halaman 91 dan 98. Teman-teman dibaca bukunya ya. Oke. Kalau sudah mengerjakan tugas yang pertama, tugas yang kedua jangan lupa, yaitu mengerjakan latihan yang ada di halaman 96. Oke, sudah ditandakan? Iya. Nah, yang ketiga, membuat tugas proyek yang ada di halaman 121. Nah, untuk tugas proyeknya diberikan waktu sampai hari Kamis ya. Jadi, waktunya 3 hari untuk mengerjakan tugas proyeknya. Nah, untuk tugas pertama dan kedua, teman-teman dikerjakannya hari ini ya. Nah, kalau yang tugas keduanya teman-teman bisa kirimkan ke wali kelas masing-masing. Jangan lupa tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan selalu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Dan itu aja materi kita hari ini. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.